Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinil kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Limau yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jemaah tarbiyah pada malam hari ini. Dan saya hormati adik-adik mahasiswa, anak-anak SMA, anak-anak SMP, SD, barangkali juga wartawan-wartawati cilik yang hadir pada malam hari ini untuk mencatat dari pengajian kita pada malam hari ini. Pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita pada malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kaki yang dilangkahkan dari rumah tadi dan tangan yang diayunkan menjadi ibadah di sisinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat salam yang tidak bosan-bosannya kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah tarawih yang saya hormati, pada malam hari ini saya ditelepon oleh salah seorang pengurus, Bapak Dr. Alimin, untuk memberikan tausiah pada malam ke-14 ya. Malam ke-14 dan puasa kita sudah 13 hari dengan judulnya Bahagia dalam Pandangan Psikologi Islam. Agaknya untuk melihat apakah atau untuk mengetahui apakah jamaah Masjid Raya Limau Kaum ini bahagia semuanya. Mungkin seperti itu. Maka dalam hal ini yang dikatakan bahagia tentu terlihat dari wajahnya. Jadi kalau wajahnya cemberut, itu bisa dikategorikan dalam psikologi kurang bahagia. Apalagi wajahnya kesal, ini berarti ada sakit mental yang ada di dalam hati dan jiwanya. Jadi saya tes dulu ya. Jadi untuk mentes orang bahagia itu kalau di dalam psikologi dengan senyum. Jadi kita meminjam bahasa Ibu Aisyah Dahlan itu senyum. Jadi coba Bapak Ibu semuanya senyum untuk membuktikan bahwa hati dan perasaannya bahagia. Jadi senyumnya tidak bisa kecil saja misalnya gitu nggak bisa. Jadi senyumnya itu lebih kurang kalau kata Ibu Aisyah Dahlan itu 7 detik sampai 10 detik. Jadi kita hitung sampai 7 ya, senyum. Jadi senyumnya senyum yang betul-betul terlahir dari perasaan yang paling dalam bahwa dia bahagia. Bayangkan yang indah, misalnya suaminya sayang sama dia, istrinya sayang sama dia, atau segala macam yang bahagia. Coba bayangkan, kita hitung sampai 7 detik saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau saya lihat di atas pentas ini banyak yang kurang bahagia. Entah karena minyak goreng mahal, ya nggak tahu ya. Entah karena harga sembako, entah karena tadi barangkali pembuka yang kurang lama, kurang manis, nggak tahu ya. Tapi nanjaleh nampak di wajahnya kurang bahagia. Ataulah latiah sembahyang 3 balai hari, sembahyang tarawih. Jadi kalau memang mencari yang takwa, yang endingnya nanti bahagia, memang sembahyangnya harus latiah, mengajinya harus latiah. Jadi kalau latiah, alun banyak itu loh. Ya kalau latiah, jadi kalau seandainya masih ada, ambil 5 latih balik hari sembahyang, ditanya di kawan, rasa sembahyang selalu puasa kok, tek saidah kan bahagia, nah tek saidah. 3 balai hari itu sama. Saya mau dari hari-hari caranya. Lita hari puasa, lita badan ndak puasa nang 3 balai. Ndak biasa sana, Bo. Kalau biasa jo baru
alun lewat melaksanakan Ramadan dengan baik untuk mencapai takwa atau untuk mencapai kebahagiaan di ending Ramadan. Jadi kalau panjang-panjang ya semayang dah ada Pak Imam. Lamo ke terawih dah diuji. Jadi ujiannya selama 1 bulan ini sampai panen. Sampai waktu latihan benar, taruhan latihan benar. Baru sarasonya, yo ambo paso, yo ambo semayang di bulan Ramadan. Baru nanti endingnya bahagia. Jadi nilai-nilai rasa-rasulah di badan wa, kalau tak sabui di hati wa, ambo biasa. Ndak litak-litak bana, ndak latihan. Kok mengaji yo doa lay, kalau dia ambo doa lay yo. Kok semayang yo. Sebelum semayang kan tak laki semayang sunat kadang enggak. Kalau itu barulah 3 balai hari, ambo khawatir enggak bahagia di akhir Ramadan nanti. Di dalam psikologi Islam, jadi ambo bukan orang ahli tafsir ya, tapi psikologi. Di dalam psikologi Islam ada 3 bentuk bahagia di dalam diri manusia. Yang pertama bahagia secara fisik. Hanya tuh wajah ganteng, wajah cantik, pitih banyak, suami setia, istri setia, anak juara, sadonya sarjana, itu namanya adalah fisik. Karena ada sertifikatnya. Kalau cantik, nampak wajahnya, hidungnya, dasun tunggal, matanya semut beriring, dan segala macamnya. Kalau ganteng, nampak gagahnya, itu fisik. Nan kedua bahagia psikologis atau emosi. Hanya tuh naik pangkat wak dipuji oleh kawan, hebat, angkulah dia pangkat. Naik jabatan kawan, hebat naik jabatan. Ange hati awak, terhargai awak, semangat awak, itu namanya bahagia psikologis. Kedua-dua bahagia psikologis dan fisik tadi itu ada batehnya. Kalau ganteng tadi sampai umur sampai puluh ya Pak Marhen. Lewat dari sampai puluh kateh lah mulai sakit-sakit. Begitu juga perempuan. Sampai puluh kateh lah mulai latih-latih. Kalau biasanya jago lalok langsung mengalinjang ke kamar mandi, kini tagak dulu di tepi depan. Abihnya pada masa itu. Nah, kalau seandainya bahagia psikologis sampai bilo, sampai wak berhenti jabatan, sampai wak pensiun, sampai wak sarjana tadi, sampai wak dapet karajo, sanang hati bahagia wak, itu namanya bahagia psikologis. Ada endingnya. 2 bahagia itu ada endingnya. Nah, yang ketiga adalah bahagia spiritual. Inilah yang kita cari sebenarnya di bulan Ramadan. Bahagia spiritual adalah bahagia yang sejati yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingganya tenang, tentram, nyaman perasaan dan pikiran kita. Bagaimana cara mencapainya? Di bulan Ramadan ini ada 3 bulan cara mencapainya. Yang pertama, perbanyak istighfar. Perbanyak mengucap bayangan dosa-dosa yang sabalai bulan patang. Jadi selama bulan Ramadan perbanyak istighfar. Istighfar yang sabana-bana istighfar. Terasa rasanya sampai menangis kalau bisa. Lacuk mau baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata orang 100 kali sehari semalam, 70 kali, 50 kali. Tak terasa aja dah bu. Taruh paso sampai terasa. Sehingganya di dalam Al-Quran katakan beristighfar dan bertaubat di bulan Ramadan ini besar sekali keuntungannya. Di Al-Quran dikatakan kita memang betul-betul harus beristighfar atau harus bertobat. Di Al-Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan. Hai orang-orang yang iman, bertaubatlah kamu sebenar-benar taubat sampai tasungkua, sampai panek. Itu yang disuruhkan kita. Jadi jen tobatnya tobat sama lado. Malam belum dinangi, siang bedoso balian. Itu namanya tobat sama lado. Jadi kalau saya kita puasa, kita cepat ingat, oh saya puasa, semalam saya sudah bertobat. Kira seperti itu. Yang kedua, perbanyak bersyukur.
Tadi sudah ditunjukkan oleh pengurus, bersyukur salah satunya itu adalah memberikan sedekah infak. Budes ndak ado piti hambo kini Ramadan ko padiah bana minyak goreng maha. Bisa bersedekah aja senyum mungkin. Senyum yang 7 detik tadi, senyum bahagia tadi, bisa bersedekah dengan melihat orang dengan tenang, senang. Bisa bersedekah dengan memperlihatkan wajah ceria. Kadang-kadang orang kan lah rajin sembahyang bulan puasa, jalan mendaku atau barangkali bos robok je kawan ndak bersapo. Batu ambo sareng berzikir. Jadi kalau ambo cali orang ikut tibur dosa amba baliak. Padahal wajah kita yang ceria, wajah kita yang ramah tadi itu menunjukkan kita memberikan sedekah. Apalagi tangan misalnya. Tangan bisa membantu orang lain, misalnya mengangkat segala macam, membuat tetangga samba, magiah tetangga samba, segala macamnya itu namanya adalah bersedekah tanpa dengan materi. Kalau seandainya tidak ada. Tapi usahakanlah di bulan puasa kok aduan piti itu. Kalau baju rayu aragonya sarati kurangnya 75.000 dan di Bali. Kalau 75.000 biasanya Bali yang arago 50.000. Gunanya apa? Untuk bisa mencapai bahagia di bulan Ramadan dan di akhir Ramadan tadi. Yang ketiga, sabar. Jadi sabar ya. Jadi kalau bersyukur tadi kita harus memang bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah karena sangat banyak nikmat Allah itu. Mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan kita. Jadi kalau dikatakan, kalau di Al-Quran dikatakan kalau seandainya dihitunglah nikmat Allah itu, maka kita tidak sanggup menghitungnya. Yang ketiga, sabar. Sabar itu adalah sabar apapun yang terjadi. Kok agak batur-batur bagai istri di rumah Pak, tanang selah. Sabar ambo paso. Ya. Kalau seketek bagai dia oleh suami piti ibu sabar. Itu piti nanado, sabar. Nggak bisa sabar putus minta, biko pasti di atas meja, iko sen kolak gobo. Sabar Pak, besok mudah-mudahan ada rezeki, wae kolak nanca, wae kolak nalama. Itu nama sabar. Jadi 3 sabar, beristighfar, bersyukur, sabar, itu adalah bahagia spiritual yang ada di dalam psikologi Islam. Jadi hari ini ibu-ibu semuanya, apakah bahagia selama ini yang dirasakan masih dalam kategori fisik? Baju rancak, rumah rancak, oto rancak, segala rancak, itu baru tataran fisik. Nah, kalau bahagianya barangkali berkaitan dengan pangkat, jabatan, ijazah, segala macamnya, itu bahagianya bahagia emosi. Maka pada malam hari ini masih ada 15 malam lagi untuk mencapai bahagia yang spiritual tadi. Jadi banyak-banyak sembahyang, banyak-banyak mengaji, lamu-lamuan sembahyang tahajud, lamu-lamuan sembahyang tarwiyah. Jen berang ke pengurus lamu bana mah, awak tak kebiko malam kajago jam 3 harus lamu supaya terasa masuk mengajuan bulan Ramadan. Demikian saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.